Yang jelas, orang Kristen tidak boleh makan babi. Kenapa? Alkitab yang katakan, bukan orang. Shalom saudara-saudara, saya Pendeta Reza Abraham akan membagikan sebuah pelajaran dari Alkitab sebagai firman Tuhan dengan judul Orang Kristen Nggak Boleh Makan Babi. Wah, ini judul yang menarik sekali. Karena banyak orang yang bilang orang Kristen boleh makan babi. Ya, Alkitab bilang begitu. Tapi saya akan membagikan pelajaran ini dari Alkitab, bukan apa kata orang. Nah, pelajaran ini saya berikan kepada saudara-saudara yang mau belajar saja. Kalau saudara-saudara merasa terberkati dengan pelajaran ini, saudara-saudara boleh subscribe channel YouTube saya, di-like dan juga dibagikan, sehingga banyak orang yang terberkati melalui pelajaran ini. Kita akan mulai. Orang Kristen tidak boleh makan babi. Sebenarnya ini hanya sebuah judul saja. Masih banyak hal yang tidak boleh dimakan oleh orang Kristen berdasarkan Alkitab. Mari kita cari tahu. Yang pertama saya cari tahu begini. Apa sih sebenarnya makanan yang pertama kali Tuhan berikan kepada manusia pada waktu itu? Nah, saya dapati informasi ini di dalam Kejadian 1 ayat 29. Di dalam Kejadian 1 ayat 29 kita dapati bahwa Tuhan memberikan makanan kepada manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, yaitu biji-bijian dan buah-buahan. Inilah makanan pertama kali manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Dan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 18, maka makanan manusia ditambahkan yaitu tumbuh-tumbuhan di padang. Apa itu tumbuh-tumbuhan di padang? Tumbuh-tumbuhan di padang ini adalah sayur-sayuran. Jadi makanan manusia pertama kali biji-bijian, buah-buahan, dan ditambah juga sayur-sayuran. Muncul pertanyaan, kalau begitu kapan Tuhan izinkan manusia makan daging untuk pertama kalinya? Informasi ini kita bisa baca dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-7, ayat yang kedua. Ini adalah peristiwa dari Nabi Nuh. Ketika Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera, kapal besar, karena Tuhan akan membinasakan dunia ini dengan air bah, maka Tuhan memerintahkan Nuh untuk memasukkan binatang-binatang ke dalam bahtera. Dicatat di sana, 7 pasang yang halal dan 1 pasang yang haram. Apa tujuannya? Supaya terpelihara kehidupan binatang-binatang ini. Karena ketika nanti dunia ini dibinasakan dengan air bah, maka binatang-binatang ini sudah masuk ke dalam bahtera. Nah, kita lihat ada perbedaan. Yang halal 7, yang haram 1. Kenapa tidak 7-7 atau 1-1? Ini memiliki arti. Nanti kita tahu bahwa setelah Nuh keluar dari bahtera, Nuh mempersembahkan korban persembahan, yaitu binatang yang halal untuk Tuhan. Jadi 7 ini kalau dikurangi nanti tetap masih ada. Nah, lebih jauh lagi, kenapa 7 pasang yang halal? Karena Tuhan izinkan Nuh untuk makan daging. Ya, di dalam bahtera bukan 40 hari, bukan 150 hari, tetapi saya coba hitung ada 1 tahun lebih Nuh bersama dengan keluarganya di dalam bahtera. Kita bayangkan di sana makanan, buah-buahan, sayur-sayuran terbatas, sehingga Tuhan izinkan makan daging tetapi yang halal. Nah, informasi selengkapnya tentang binatang yang halal dan haram itu kemudian dicatat di dalam kitab Imamat 11. Dalam Imamat pasal 11 kita dapati di sana ada syarat-syarat binatang yang halal yang berkaki 4. Syaratnya harus berkuku belah dan memamah biak. Apa saja contohnya? Kambing, sapi, kerbau. Mereka berkuku belah dan memamah biak. Harus memenuhi kriteria ini untuk binatang berkaki 4 disebut halal. Babi tidak masuk. Kenapa? Karena tidak memenuhi kriteria ini.
Anjing tidak masuk karena tidak memenuhi kriteria ini. Jadi binatang yang halal, yang berkaki 4, yang boleh dimakan harus berkuku belah dan memamah biak. Kemudian yang di air harus bersisik dan bersirip. Harus lengkap kedua-duanya. Kalau tidak lengkap, tidak boleh dimakan. Artinya haram. Nah, itulah sebabnya kriteria ini atau syarat-syaratnya ditulis dalam Imamat 11. Meskipun di dalam Kejadian 7 sudah diberitahukan kepada Nuh. Meskipun tidak semuanya, tapi saya berpikir begini, ketika Tuhan memerintahkan Nuh untuk memasukkan binatang yang halal dan haram, pasti Tuhan memberitahukan ini loh Nuh yang halal, ini yang haram, tapi tidak dicatat dalam Kejadian 7. Baru dicatat dalam Imamat 11. Inilah cara belajar Alkitab. Belajar Alkitab itu membandingkan ayat satu dengan yang lain. Membandingkan kitab satu dengan yang lain. Karena Alkitab saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Makanya babi tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena tidak memenuhi hal ini. Bahkan ada yang mengatakan, wah ini sudah tidak berlaku. Imamat 11 ini masuk ke dalam hukum upacara. Siapa bilang? Imamat 11 bukan masuk ke dalam hukum upacara bangsa Israel, tetapi masuk ke dalam hukum kesehatan atau kebersihan bagi Israel. Hukum upacara itu mengatur tentang ritual-ritual sehubungan dengan korban imam di dalam bait suci. Nah, ini masih berlaku, bahkan sampai kalau kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul 10, peristiwa di mana Petrus saat itu melihat sebuah penglihatan, yaitu kain putih yang di atasnya ada binatang-binatang berkaki 4. Kemudian ada suara yang mengatakan, Petrus, ambillah binatang itu, sembelihlah dan makanlah. Kemudian Petrus perhatikan binatang-binatang itu, dan dia lihat semua binatang haram. Makanya dia bilang, Tuhan, tidak pernah sedikit pun binatang-binatang ini masuk ke dalam tubuhku. Kenapa? Karena memang Petrus percaya tentang Imamat 11. Itulah sebabnya sampai di Kisah 10 pun dia tidak mau makan. Bahkan Kisah 10 ini adalah cerita setelah Yesus mati dan bangkit serta terangkat ke sorga. Artinya masih tetap berlaku. Meskipun di sana ada pernyataan apa yang sudah dinyatakan halal oleh Tuhan tidak boleh diharamkan manusia, tetapi Kisah pasal 10 tidak berbicara soal makanan halal dan haram. Tapi ini berbicara soal hubungan sosial. Nah, saudara-saudara, kalau mau lihat pelajaran ini lebih lengkap tentang Kisah Para Rasul 10, saudara-saudara boleh scroll di channel YouTube saya pernah bahas tentang Kisah Para Rasul 10. Atau untuk berikutnya saya akan membuat sebuah pelajaran dari Kisah Para Rasul 10. Yang jelas, orang Kristen tidak boleh makan babi. Kenapa? Alkitab yang katakan, bukan orang. Alkitab adalah pedoman buku dari orang Kristen. Kalau Alkitab kasih tahu, berarti kita sebagai orang Kristen harus lakukan. Nah, semuanya ini bukan hanya sekedar untuk kesehatan, kebersihan, tetapi lebih daripada itu, mau berbicara soal penurutan. Jadi saudara-saudara, kalau saudara-saudara terberkati dengan pelajaran ini, saudara-saudara boleh subscribe dan like serta share pelajaran ini sehingga banyak yang terberkati. Atau mungkin ada pertanyaan bisa ditulis di dalam kolom komentar. Dan semoga melalui pelajaran ini boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian, sehingga saudara-saudara bisa memahami bahwa Alkitab nyatakan ini tidak boleh, tujuannya adalah untuk menurut kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua.